Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 40 tangga pelajaran ibadah, yaitu sunat-sunat hayat. Nah, jadi sunat-sunat hayat ini berbeda dengan sunat abad. Kalau sunat abad itu munyata tinggal disunatkan sujud sahwi. Kalau sunat hayat munyata tinggal atau meninggal itu kada diperintahkan sujud sahwi. Nah, sunat hayat ini mengindahkan sembahyang. Karena sembahyang itu ada 3 perkara. Yang pertama rukun, yang kedua abad, yang ketiga hayat. Sembahyang itu pertama rukun. Rukun itu seperti kepala dengan badan. Manusia itu munya kada bekepala mati. Berarti munya tinggal rukun kada sah. Adapun yang kedua abad. Abad itu kayak tangan lawan betis. Manusia tuh munya kada betangan atau kada bebetis hidup ya. Ada kalau nang istilah kayak bilungka ya. Bilungka tuh bekapala lawan beawak betangan kada bebetis kada hidup ya. Nah dintu juga tatinggal tasyahud awal, tatinggal kunut saja sembahyangnya. Cuma kada betangan kada bebetis kada bagus. Nah supaya bagus lalu ditapal dengan sujud sahwi. Nah adapun hayat ini membungasi. Ibaratnya awak itu barangkali bulu membulu, bulu kaning, bulu mata, ya kan? Dinta bisa singot tipis. Jangan tertutup bibir, kena waluh sangkut, ya kan? Orang Arab tuh berjabis-jabis, langkar, bungas gitu nah. Nah jadi hayat itu sama itulah, membungaskan sembahyang. Hayatun hasanah, hayatun jamilah, melarangi harga. Nyamunya bungas talarang harga, kira-kira. Jadi sembahyang itu semakin banyak menggawi hayat, sembahyang itu semakin bungas, semakin mahal. Nah, jadi jangan dipenghawai hayat. Nomor 1, yang pertama mengangkat tangan, raf'ul yadain bahasa Arab. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram 1, hendak rukuk 2, iktidal 3, berdiri sesudah bangkit dari tasyahud awal 4. Nah jadi raf'ul yadain itu fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Jadi mengangkat tangan gitu nah. Jadi mengangkat tangan itu ada 4 tempat. 1 takbiratul ihram, nang kita beusali nang pemulaan. Itu beangkat tangan sunat. Hendak rukuk mengangkat tangan sunat. Bangkit pada rukuk iktidal mengangkat tangan sunat. Kemudian hendak sujud jangan mengangkat tangan. Bangkit sujud pun jangan mengangkat tangan, ya kan? Nah kemudian pulang yang keempat mengangkat tangannya bangkit daripada tasyahud awal. Adapun 1, 2, 3, 4 atau bangkit dari sujud sajadah itu jangan mengangkat tangan. Di dalam kitab hadis ada riwayat sarah hadis, ada perkataan Ibnu Umar. Ujar Abdullah bin Umar, raf'ul yadain min zinatis shalah. Mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang. Jadi sembahyang tuh bungas punya mengangkat tangan. Bahkan ujar Ibnu Umar, bikulli rab'in asyru hasanatin.
Setiap mengangkat tangan itu ada 10 hasanah. Mengapa 10 hasanah? Bikulli usbu'in hasanatun. Setiap satu jari itu 10, itu satu hasanah. 5 jari 5 hasanah. Berarti 10 jari 10 hasanah. Jadi sekali mengangkat 10 hasanah. Nah, itu di dalam kitab. Nah, adapun mengangkat tangan itu ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat. Cuma kita Syafi'i, kita mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengumpulkan beberapa riwayat sehingga menjadikan mengangkat tangan itu membetuli bahu dan membetuli ibu jari, lalaman telinga, dan membetuli kepala jari lawan kepala atas telinga. Jadi sama ini nah jadi kalau sama ini boleh aja juga. Ini namanya memintangi bahu, cuma telinga luput. Kan itu pahamela. Nah jadi Allahu Akbar sama itu. Nah kemudian pulang puputihannya menghadap kiblat. Ini puputihannya tak kadenang sama ini kada juga. Apalagi tak paling sama ini. Hirangannya kasih kita. Nah jadi sama itu. Supaya seluruh badan kita, batin kita menghadap kiblat. Ini namanya batin namanya. Batin namanya. Kalau ini zahir, ini batin supaya menghadap kiblat. Nah, adapun Imam Ramli berbeda dengan Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli itu jari ini agak sedikit bengkok. Sama ini sedikit aja bang. Jadi Allahu Akbar. Nah, jari ini kepalanya agak ke kiblat sedikit. Kalau Ibnu Hajar sama ini, Ibnu Hajar lurus dia. Jadi Allahu Akbar. Nah ini Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli Allahu Akbar, agak tangan tuh kadepang bingkok banget. Allahu Akbar aja. Ini jurus ular gitu. Ada biasa aja normal aja sama ini. Dinta. Kada usah gini digetok ke telinga lah. Dinta Allahu Akbar. Nah kan menggetok gitu. Ada jolon lihat takbir. Allahu Akbar sama ini. Julun apa sama itu? Anu jar alif lam ha jar. Allah. Nah, itu kata saupan banget pulang. normal aja. Sama ini aja. Allahu Akbar. Sama itu. Nah, adapun kita Syafi'iyah nggih ujar Ibnu Hajar Al Asqalani pengarang Fathul Bari ya kah sarahnya Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al Asqalani itu kan Syafi'i itu. Jadi ujar Ibnu Hajar Al Asqalani, ujar sidin takbir itu mukaranah, satu mukaranah. Karena kalimatnya iza kabbara, iza rafa'a kabbara. Jadi apabila bertakbir nih ya kah iza rafa'a apabila mengangkat kabbara. Jadi kata-kata kabbara itu dengan rafa'a itu mukaranah. Jadi kalau mukaranah, jadi ada ulama memaham mukaranah itu jadi dua. Jadi sama ini antara ibtida dengan intiha. Jadi boleh sama ini Allahu Akbar. Jadi barnya di telinga. Nah, ditata itu mukaranah ngarannya anu ma'iyah beimbai. Jadi antara mengangkat dengan muntung Allahu Akbar itu beimbai, ibtida wa intiha. Jadi sama ini. Jadi mukaranah yang pertama dari bawah. Nah, Allahu Akbar. Berarti barnya di mana? Di telinga. Paham?
Itu muqaranah yang pertama. Atau muqaranah itu yang kedua itu sampai turun. Tadi kan sampai naik loh, sampai turun tuh ini. Allahu Akbar. Nah jadi ada juga barnya ke itu bujur aja juga, bujur. Itu tak sama itu. Pian punya melihat di HP, ulun melihat di HP. Itu Habib Umar yang ditarim itu sidin tuh kayaknya muqaranah, cuma muqaranahnya sampai turun. Kan kita zaman HP kalau ngaji ngoki di HP itu nah. Allahu Akbar. Betul. Ada juga yang sama ini. Allahu Akbar. Nah sama itu. Kalau abah guru melajari sama inilah. Jadi Allahu Akbar. Nabarnya di sini. Inggih pun. Itu namanya sunat hayat. Mengangkatnya lah, bukan Allahu Akbarnya. Allahu Akbarnya takbiratul ihram rukun. Kisah mengangkat tangannya nih. Jadi boleh Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar. Ini namanya muqaranah. Muqaranah itu minal ibtida ila intiha. Nah, ada yang memulai dari bawah sampai ke atas, ada dari bawah ke atas sampai turun. Mudahan paham. Kedua-duanya betul. Nah, kemudian yang kedua pula. Yang kedua, ujar Ibnu Hajar Al-Asqalani, nggih, yang kedua ada orang itu mentakdimkan mengangkat tangan. Takdimur rab'i ala takbir. Angkat tangan dulu. Hanya takbir. Kalau tadi kan idza kabbara rafa'a, apabila bertakbir angkat. Nah, yang kedua ini mendahulukan mengangkat tangan. Hanya mengata Allahu Akbar. Nah ini ada dua cara sama ini. Jadi angkat tangan ketika mengangkat ini kosong, muntung kada berucap. Jadi angkat sama ini sampai akan ke telinga, ibu jari memintangi lalamakan daun telinga nih nang bunil keandakan bunil bebinian. Nah ujung jari atas telinga, bahu tangan kita pintangan dua bahu, tiga nang bepintangan pinta. Jadi angkat dulu. Ini namanya Arab takdimur rab'i ala takbir. Kalau tadi muqaranah takbir lawan mengangkat. Nggih. Jadi angkat tangan Allahu Akbar. Angkatnya kosong, turunnya kosong. Paham? Jadi gana akan di telinga Allahu Akbar, turun. Atau yang kedua, nggih berdahulu angkat tangan, cuma takbirnya sambil turun. Sama ini. Jadi angkat dulu Allahu Akbar. Nah, sama itu. Jadi ada 4 kaifiyat kita dari mazhab kita Imam Syafi'i inggih. Jadi ujar Ibnu Hajar, aku kada melihat bahwasanya berdahulu takbir, takdimu takbir, mendahulukan takbir ala rab'i hanya mengangkat tangan. Anu lam ara jasidin. Aku kada melihat kada kayak ini nih. Allahu Akbar. Kada kayak itu. Nah, jadi yang ada itu ma'iyah, beibai. Yang kedua ada mendahulukan mengangkat tangan hanya takbir. Nah jadi sama ini. Jadi boleh Allahu Akbar. Atau yang kedua Allahu Akbar. Boleh. Atau angkat tangan dulu Allahu Akbar. Atau angkat tangan dulu Allahu Akbar. Anu barnya turun ke bawah. Nah sama itu. Keempatnya
itu datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat, mengangkat tangan hukumnya sunat, dan sunatnya sunat hayat. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi sunatnya sunat hayat. Nggih. Kada abad lah, apalagi rukun. Cuma sayangnya 10 hasanah satu jari 1 hasanah. Ya kah? 5 jari 5 hasanah. 10 jari berarti 10 hasanah. Sayangnya itu membungasi. Nggih, itu meindahkan membungasi sama itu. Nah, kemudian pulang sambungannya yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Jadi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri antara pusat dan dada. Ini dada, ini pusat. Nah, di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Nah, dinta. Jadi tangan kanan jangan tepaling. Tangan kiri di atas tangan kanan. Ujar cucu manui kai, rupanya kai tepaling. Anu salah kaya. Orang tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ujar kai, terserah kowe jar. Membaiki kainan itu nah. Rupanya kai ini ditagur sarik, cuma membaiki itu nah. Lawan cucu serah ku aja kayak cum urang juga pandir. Nah dinta. Nah jadi dinta, kalau di kitab Bidayatul Hidayah tuh jar Imam Ghazali mulia akan tangan kanan. Mulia akan tangan kanan. Kayak apa caranya memuliakan tangan kanan? Di atas tangan kiri. Nah sama betapih itu munyakawa yang itu di atas kanannya di atas, kirinya di bawah, betapih itu nah. Di rumah aja kena masing-masing lah. Menjinguk ketapih. Nah diteta muliakan kanan atas kiri. Jadi sama ini. Nah pajar hikmahnya bekiam sama ini bekiam. Kalau ngarannya itu adalah sifatus sa'il az-zalil, sifat orang yang meminta kepada Allah, az-zalil yang hina. Ibaratnya di hadapan perguruan itulah misalnya inggih pon sama ini nah. Nah, ini kan orang tawadhu, orang tazallul. Ibunya bergambar tuh lawan perguruan tuh sama ini nah. Ya kah? Ini tawadhu namanya. Ini kada bergambar lawan perguruan, tangan seorang di bahu guru. Bingung orang nang mana gurunya. Nah, sama itu tuh. Ini macam-macam manusia tuh pian. Ada nang maalih nang supir. Umpat bergambar boleh lah jar. Boleh. Cuma aja bergambarnya di mobil. Di mana di mobil? Di dalam mobil. Anu jar ulun kisah menyupir jar. Wah, salah. Tak keluar supir. Sekalinya aja bergambar. Manang nyupir akan guru. Kisahnya. Nah, manusia ini harap kisahnya. Telah. Jadi mulia akan kanan. Jadi sama ini ya tajallul namanya. Lawan ujar ulama mengapa jadi kita bakiyam bakacak tangan ini itu supaya selamat daripada bermain-main tangan. Jadi munyak ada di kayak ini kayak mana nang janggut kah di anue hidung kah di japai-japai ya kah begaru kah kayak banyak gerak. Jadi munyak bakacaknya na pisit inya pinta ya kah. Yang ketiga ujar ulama akrabu minal khusyuk, supaya menghampirkan kepada khusyuk. Karena di dalam kitab itu jawal adat kebiasaan orang anaman hafija syai'an, orang yang memelihara sesuatu ja'ala yadaihi alaih, menjadikan dua tangannya atas itu sesuatu. Nah sama ini nah
menjagai anak kah, menjagai bini kah. Dintola ibaratnya nang tawab segala apa itu toh supaya jangan diranjah orang dinto tak. Atau lampu nah lampu lilin karena angin nah supaya jangan pajah. Jadi dinto juga nah panang dijagai nang di dada ini nah dijagai supaya jangan pajah mengingat Tuhan. Munya mengingat Tuhan hati itu benyala abangko. Jadi munya kada ingat Tuhan di dalam sembahyang pajah abangko. Hati itu abangko gitu nah. Paham ya lah? Hati itu raja. Hati itu yang mulia. Awak kita nih keseng ya. Munya keluar roh kita selesai sudah. Tanam orang buruk awak nih kada buruk gara-gara roh tuh ada di hati. Jagai hati. Jadi ulun ulang mengapa kita bakiam sama ini, bakacak tangan sama ini supaya lebih tawadhu di hadapan Allah. Kemudian pulang lebih selamat tangan dari bermain-main. Yang ketiga supaya apa? Lebih khusyuk, akrab minal khusyuk. Karena menjagai hati diri menjagai nah jangan pajah abangko supaya ingat lawan Tuhan terus. Munya lupa berarti pajah ngarannya. Munya ingat Allah benyala ngarannya. Nah dinto kalau menjagai anak ke bini kan nah sama itu menjagai lampu supaya jangan pajah dinto juga sama ini. Jadi rasa akan naik. Jadi karena hati kita, dada kita, hati kita, jantung kita ada di badan kita. Jadi mengapa kita sampai menjagai supaya hati ini selalu ingat Allah di dalam sembahyang. Itu tuh hikmahnya tuh lah. Sama angkat tangan tadi teh. Jadi angkat tangan tuh apa guru hikmahnya? Hikmah nang nyata ibaratnya jadi imam atau jadi makmum juga. Ada orang tuli cuma melihat, orang tuh tuli kada mendengar, cuma melihat imam angkat tangan sampai ke telinga nih imam takbiratul ihram. Biar bermikrofon imam, orang tuli kada mendengar, cuma inya melihat. Jadi ada juga bagusnya angkat tangan tuh lah. Coba nang kada diangkat, nang si tuli itu secangang-cangang takbir kami belum enggak tang rokoknya lagi bujur jatuh nyata dulu tak itu nyata. Ada jar ulama tuh mengapa mengangkat tangan itu jar tarhu umurid dunia, melimpar perkara dunia. Nah dilimpar us artinya jangan mengingat selain Allah aja nang diingat gitu tak. Jadi mengangkat itu membuang maksiwallah, menurunkan itu mengisbatkan Allah. Jadi kayak la ilaha lawan illallah. Ada zikir nabi, ada zikir isbat. Mengangkat tangan rapa'a itu mengangkat tuh menghilangkan, mengangkat penyakit ya. Menghilangkan artinya berarti menghilangkan selain Allah, turunkan tangan itu mengisbatkan Allah. Nah sama itu tak. Jadi ada ulama, ada juga arti angkat tangan nih pasrah. Nah kayak orang perang tuh angkat tangan ya, gitu tuh. Itu kalau mau angkat tangan, ini menyerah nih. Jadi kita serahkan apa aja perkara lawan Tuhan. Jadi Allahu Akbar. Nah, kita banyak makna Allahu Akbar mengangkat tangan tuh banyak. Sama tadi yang bakiam tadi sama. Nah, adapun tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusat di bawah dada, itu boleh qabdun. Qabdun tuh sama ini, dikacak sama ini. Nah sama ini. Nah ini qabdun namanya. Nah dikacak sama ini. Sama ini. Nah ini qabdun. Qabdun tuh dikobat, dikacak sama ini. Nah atau boleh yang kedua bastun. Bastun tuh diurak, kada dikacak, atau nasrun sama ini. Nah, yang ini rahanya di sini di buku ini. Nah, ini dikacak.
Nah dikacak, jangan tak kasih nek. Apalagi tak katiak orang kedinginan. Nah sama ini kabdun dikacak, sama ini bastun. Nah boleh digabung antara kabdun dengan bastun. Kayak apa caranya? 3 dikacak, kelingking, jari manis, ibu jari 2 diurak, telunjuk dengan jari tengah sama ini. Nah lihat ulang sama ini. Jadi boleh sama ini. Nah ini gabungan antara kabdun dengan bastun. Kalau sama ini kabdun tunggal, dikacak tunggal. Sama ini bastun tunggal, diurak tunggal. Maunya ini dicampur antara kabdun dengan bastun. Nggih. Anu gawi ketiganya kali Papa. Itu datang dari Nabi Muhammad. Sama takbir tadi juga. Ya kalau nggih, nya sunat hayat dilain-lainakan mencerdaskan otak, dilain-lainakan mengamalkan riwayat, dilain-lainakan nggih supaya kita ingat Nabi Muhammad. Ya kan? Boleh ya kayak gini boleh. Kayak ini boleh. Sama ini kada apa-apa, bakacak sama ini kada apa-apa. Paham ya lo? Nah sama ini kah kena sekali-kali sama ini nah diurak atau digabung sama ini boleh. Itu seberataan datang dari Nabi. Paham insyaallah? Salah paham. Nah kemudian pulang yang ketiga. Yang ketiga membaca doa iftitah. Kemudian a'udzubillah sebelum membaca Fatihah. Jadi doa iftitah Allahu Akbar kabira selagi akan datang baca a'udzubillah hanyar baca Fatihah. Jangan a'udzubillah hanyar iftitah. Jadi jangan a'udzubillah sebelum iftitah. Jadi doa iftitah Allahu Akbar kabira, kemudian a'udzubillah, kemudian hanyar Fatihah. Nah ingatkan iftitah dengan a'udzubillah itu disebut namanya saktah tawilah, bukan saktah latifah. Saktah tawilah itu riwayat Abu Hurairah. Ketika Nabi kita sembahyang, entah itu maghrib, entah itu isya, entah itu subuh, imbah takbiratul ihram itu Nabi kita kada membaca Fatihah, kada benyaring langsung. Allahu Akbar. Kena hanyar baca Fatihah benyaring. Jadi tuntong sembahyang Abu Hurairah betakon. Artinya bi abi wa ummi, demi abah ulun demi mama ulun ya Rasulullah umpat betakon pian ada badiam agak lama. Badiam agak lama apa nang pian baca? Apa nang pian bacahan? Jadi sahabat tuh kipo, tahu juga kipo? Kipo lawan ilmu. Ini kebanyakannya kipo juga, cuma kipo rumah tangga orang. Ada bagus sama sekali gitu tak? Ya kalau itu masalah pribadi orang, privasi orang, keaiban orang, kada usah gini kipo-kipo, kada aja polisi. Ya kalau nah itu tuh kada aja penting bagi seorang. Nah kalau masalah agama bagus banget kipo kangaranya. Hendak tahu itu adinto. Oh sekalinya Nabi membaca doa iftitah. Nah disitulah doa iftitah itu hukumnya sunat. Sunatnya sunat hayat doa iftitah. Jadi ada saktah latifah, ada saktah itu saktah tawilah. Saktah latifah itu yang sekadar membaca subhanallah. Jadi Allahu Akbar begana satu mat sekadar subhanallah hanyar Allahu Akbar kabira. Tuntung Allahu Akbar kabira saktah latifah hanyar ta'awus a'udzubillah. Saktah latifah antara a'udzubillah hanyar membaca Fatihah. Membaca Fatihah dengan surah ada saktah latifah.
antara saktah surah lawan Allahu Akbar rukuk ada jeda sekadar membaca subhanallah. Itu saktah latifah. Jangan berait-rait itu jangan. Jadi betartib langkar-langkar bungas-bungas. Nah adapun saktah tawilah ya nang membaca doa iftitah, karena doa iftitah kan panjang. Doa panjang itu namanya berdiam satu mat, berdiam lawas ternyata membaca doa iftitah. Doa iftitah tuh gemit lah, sekalipun maghrib isya subuh. Kalau Fatihah kan nyaring toh, kita jenang jadi imam lawan sampai yang sorangan nah dinta. Jadi baca doa iftitah, Allahu Akbar, baca a'udzubillah. Guru mengapa ba'udzubillah? Oh ujar ulama at-tatahur anil lisan wal qalbi. Membaca a'udzubillah itu membersihkan muntung. Barangkali sebelum sembahyang kita menyambati orang. Orang yang menyambati orang, menguyai orang, keburukan orang, bukan memuji orang, itu sama dengan memakan bangkai. Bangkai itu berbau kada? Berbau. Baca a'udzubillah. Sebelum baca Quran, baca a'udzubillah. Jadi a'udzubillah itu berkumur-kumur hakikatnya. Sekalipun kada lawan banyu. Mengapa gerang? Karena malaikat kena mahurung kemuntung. Karena Quran tuh harum. Al-lisan turukul Quran. Lidah itu jalannya Quran. Karena makharijul huruf ini dimuntung. Kita baca salawat, kita baca Quran, kita baca tasbih tahlil, itu malaikat tuh mahurung kemuntung, nya mencium bau harum, mahurung. Baca a'udzubillah sebelum baca Quran. Mengapa gerang? Karena barangkali kalau ku muntung nih ada berdusta, ada muntung nih nyambeti orang, ada muntung nih nang kada bagus, bawa ba'udzubillah. Anu bakumur-kumur kalau bahasa jahirnya. Nah, yang kedua, mengapa ba'udzubillah? Supaya tatahur anil kalbi, memberasihi hati. Hati ini kulir beribadah, hati ini berat beribadah. Baca panga'udzubillah, mudahan ringan beribadah. Nah, itu sama itu ta'udzubillah tak. Nah, ujar ulama lagi mengapa jadi ba'udzubillah? Itu ikrar, takrir, ikrar Allah anallah hafiz, bahwasanya Allah lah yang memelihara. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah pelihara ulun ya Allah daripada syaitan. Dan di situ ada iktiraf, mengaku kita lemah, kadakawa menolak gangguan syaitan. Dan di situ kita ada iktiraf, ada pengakuan bahwasanya syaitan itu musuh kita. Di situ ada iktiraf, ada pengakuan kadada yang memelihara kita kecuali Allah. A'udzubillah itu luar biasa. A'udzubillah itu luar biasa. Nah, jadi sunat iftitah, sunat ba'udzubillah, kemudian hanya membaca Fatihah. Sunat hayat. Kemudian pulang yang kelima, membaca surah sesudah selesai membaca Fatihah. Rakaat 1 dan rakaat 2. Imam lawan sembahyang saurangan. Kalau kita jadi makmum sembahyang benyaring maghrib isya subuh, kita cukup mendengari surahnya imam, nikmati aja surah imam. Lawan sama ini nang hadir nang di sini nah. Entah kita subuh berjamaah atau maghrib berjamaah atau isya berjamaah, lalu imam membaca nyaring Fatihah, imam nyaring membaca surah, anu rasa akan awak kita nina, darah kita nina diterapi Allah tahu juga keterapi. Anu mudahan darah kita nang igat-igat nang kada bagus mudahan dibuang Tuhan, amin. Penyakit di awak diluntur Tuhan, berkat telinga mendengar Al-Quran, ayat Quran. Sebenarnya sama juga ruqyah. Ini banyak guru minta banyak punya bebacaan tuh pengipi Allah ya Rabbi ya nah. Mulai nang panggung tuh nah sampai turun ke motor butul aku aja disuruh orang kamuntong. Itu belum lagi nang begambar. Terkadang pian kurang minta banyak lawan begambar lawas pada ceramah.
Bismillahirrahmanirrahim. Umpat betakon ulun darah di awak kita nih banyu ada. Darah di awak kita nih banyu ada. Banyu. Ya kalau cair kalau darah kan apa gerang bidanya lon butul aqua beisi banyu. Gitu, jadi punya ada nang rasa keluhan sakit kepala, apa sakit pinggang, apa aja keluhan, bawa sembahyang berjamaah, ya kah? Apalagi sembahyang nyaring, nggih. Dan kita jangan sangkal imam tuh punya panjang bacaan, panjangnya aja imam jer, jangan sama ini aja ingat akan diterapi, tuh nang hati sangkal tuh perlu juga diterapi. Dinikmati itu bacaan Quran tuh kita di rumah dah kuliah dengan qul huwallah ya kan. Nah itu tuh, nah mudahan darah cair, nah jangan kental, nah mudahan gula segala macam-macam asam urat ya Allah. Nah itu tuh. Nah jadi sunat membaca surah. Fatihahnya wajib lah, surahnya sunat. Ada Imam Ghazali melajari kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, apalagi imam lah gitu tak. Sampai yang maghrib jar Imam Ghazali itu nang langkarnya Kisarul Mufassal, surah-surah pendek mulai wadduha ke bawah sampai yang maghrib, karena maghrib itu kan cepat. Kalau sembahyang subuh itu jar Imam Ghazali bagus Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu mun kada salah dari surah Hujarat sampai surah Al-Mursalat. Mursalat itu sebelum Amayatasa Alun. Itu Tiwalul Mufassal. Zuhur, Asar, Isya yang 3 waktu nih itu nang bagus Awsatul Mufassal, anu pertengahan. Dari Amayatasa Alun surah An-Naba sampai Walaili idza yaghsha sebelum wadduha. Nah itu namanya nang sabihis, hal ata, wasama'i wat tariq, wasamsi wadduha. Nah itu tuh pertengahan namanya. Cuma sayangnya kita kada hafal. Yang hafal itu surah pendek. Ya nang beumuran kayak maghrib pang, isanya kayak maghrib, subuhnya kayak maghrib. Ada nang kali 5 waktunya qul huwallahu ahad. Berangai pulang daripada kada besurah. Cuma nang langkar tuh dilelah ini ya ileh supaya otak nih cerdas nah. Dilelah ini kayak jangan monoton, jangan betunggal. Gitu tak. Jalan nih sama pian punya perlo bulik pengajian nih ke rumah pian lain akan jalan tulak lawan bulik. Kada tuh bujur tuh nyata lain kan kanan lawan kiri lima timbuk kita belain gitu punya sama rujuk orang masuknya tuh masuk ke gang ke mana itu nah dilainakan kada apa utak tuh supaya sigar. Kulu jadid tuh lajid, setiap yang hanyar itu baru itu lezat anu melatih. Cocok orang membaca Quran itu kada mau pikun insyaallah. Orang baca salawat kada mau pikun. Nah, karena Quran itu kan tajwid, ikhfa, izhar, iklab, makharijul hurufnya. Nah, berpikir nih tuh. Kita ini terkadang kulir berpikir. Iya nang qul huwallahu ahad lawan qul a'udzu birabbil falaq karena ulun tahu sambil bepijin gin tuntung kita nih kulir ngalihai menyambat muntung tuh nang imbah walad dalin tuh sapuntan qul huwallah itu kada disuruh gin langsung ayo pang dilalane wasama iwat tarika dia hafal ya bagaimana gitu. Nah sudah jadi baca surah. Yang keenam bernyaring membaca Fatihah. Nyaringnya lah bukan Fatihahnya. Dan surah rakaat pertama dan kedua pada sembahyang maghrib, isya dan subuh atau Jumat atau 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu nyaring atau sembahyang gerhana
sembahyang gerhananya nyaring, atau tarawih nyaring, atau sembahyang witir di Ramadan nyaring, itu di kitab. Jadi nyaring tak membaca surahnya tuh nyaring. Imam lah sembahyang sorangan lah. Kalau makmum jangan nyaring, kan kita ada imam sama itu. Jadi sunat jahar, sunatnya nyaring. Adapun zuhur gemet, asar gemet, itu namanya sembahyang sirriyah. Ada sembahyang jahriyah, ada sembahyang sirriyah. Nah kemudian pulang yang ketujuh, membaca tasbih waktu rukuk dan sujud. Tasbihnya berbeda. Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi ada azimi, ada a'la. Nah bagus tak? Cuma subhana rabbiyalnya sama. Nah dinta. Mengapa guru membaca tasbih? Oh sekalinya ada di kitab hadis itu, an-nahyu anil qiraah fir ruku' wa sujud. Dilarang ketika rukuk, dilarang ketika sujud membaca Quran. Dilarang, makruh. Oleh karena itu sujud sawi lu semalam. Orang yang membaca Fatihah ketika rukuk, membaca Fatihah ketika sujud, atau membaca surah ketika rukuk, membaca surah ketika sujud, itu namanya memindah bacaan qauli, itu termasuk sujud sahwi. Jadi nang bagus tasbih aja. Nah, yang kedelapan mengata sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Ini namanya tasmi'. Sudah i'tidal, nggih, sudah i'tidal, Rabbana lakal hamdu, itu namanya tahmid. Jadi bangkitnya tasmi', berdiri i'tidalnya, bacaannya tahmid. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian yang kesembilan memberi salam yang kedua. Yang pertama rukuk wajib. Yang ke-10 memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu menjinguk ke kanan, iltifat ke kanan ke kiri, hukumnya sunnah. Nah, lapas dua iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, dan pujian yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah pagi-pagi dan petang. Ku hadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keadaanku cinta kepada agama yang benar, lagi berserah diri dan tiada aku dari orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Sembahyangku, ibadahku, hidupku serta matiku bagi Allah yang memiliki sekalian alam, tiada ada syarikat baginya. Dengan demikian aku perintah dan aku dari golongan orang-orang muslim. Kemudian pembatal sembahyang. Nah, ini penting nih, pembatal sembahyang selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solihah, mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Mudahan murah rezeki berita. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.